Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kita masih bisa mengikuti pelajaran. Semoga kita juga sehat ya, sehingga nanti lancar dalam pembelajaran. Kemudian untuk hari ini ada 2 presentasi berkenaan tentang perpustakaan. Dimulai kelompok berapa, Susanti? Kelompok 2 dulu, Ibu. Kelompok 2 dulu ya. Udah dipersiapkan ya, Susanti ya. Baik, Ibu, nanti saya akan bantu. Silakan kelompok 2 untuk share screen. Sudah terlihat belum? Sudah. Teman-teman bisa dimulai? Bisa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kuliahan pada hari ini. Yang terhormat Ibu Lolita Sari selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Selanjutnya materi kami pada hari ini yaitu pengembangan koleksi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Aulia Safaah, yang kedua ada Azrina Permata, yang ketiga ada Maria Indrastuti, yang keempat ada Nuril Milah Karimah, yang kelima ada saya sendiri Novin Riani, dan yang keenam ada Rahma Aulia Zahra. Selanjutnya saya akan membacakan apa itu pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan koleksi perpustakaan dan memenuhi kebutuhan pengguna serta berupaya menguasai kelemahan tersebut. Pengertian pengembangan koleksi juga merujuk pada kegiatan menjaga agar koleksi perpustakaan tetap mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Nah, maka dari itu, suatu perpustakaan dikatakan berhasil apabila perpustakaan tersebut dapat memberikan kepuasan bagi pemustakanya. Selain gedung atau tempat yang nyaman dan fasilitas yang memadai, koleksi juga merupakan bagian inti dari sebuah perpustakaan yang harus diperhatikan dari segi kualitas dan kelengkapannya. Pengembangan koleksi merupakan bagian inti dari sebuah perpustakaan, disediakan sesuai dengan visi misi yang telah dirumuskan. Next. Pengembangan koleksi dilakukan untuk meningkatkan koleksi tidak hanya dari segi kualitas, tetapi juga kuantitas. Kuantitas mencakup banyak judul dan eksemplar koleksi yang diadakan sebuah perpustakaan. Kualitas mencakup tingkat baik buruknya sebuah koleksi ditinjau dari segi fisik, isi kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Meningkatnya jumlah koleksi harus disertai dengan meningkatnya jenis bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Selanjutnya, pengembangan koleksi membantu perpustakaan untuk menyediakan koleksi yang sesuai dan seimbang, sehingga bisa memenuhi kebutuhan semua pengguna aktivitas akademik. Pengembangan koleksi juga membantu dalam merencanakan anggaran agar dapat dialokasikan sesuai dengan sistem pendapatan yang ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maria. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada jenis-jenis koleksi atau bahan perpustakaan. Yang pertama itu ada bahan perpustakaan tercetak, yaitu bahan perpustakaan hasil pikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk cetak, yaitu seperti buku, monografi, terbitan berseri atau berkala, majalah, koran, tabloid, dan lain-lain. Yang kedua itu ada bahan perpustakaan terekam. Bahan perpustakaan terekam yaitu bahan perpustakaan yang pemanfaatannya harus menggunakan alat bantu pandang dengar, yaitu seperti kaset atau rekaman suara, rekaman video, rekaman gambar yang seperti CD, DVD, atau VCD, dan film. Yang ketiga itu ada bahan perpustakaan bentuk mikro.
yaitu bahan perpustakaan hasil alih media ke dalam bentuk mikrofilm atau mikrofis. Bahan perpustakaan yang menggunakan media film ini tidak dapat dilihat dengan mata biasa, melainkan harus melalui alat baca yang disebut dengan microreader. Yang keempat itu ada bahan perpustakaan kartografi, yaitu suatu teknik yang secara mendasar dihubungkan dengan kegiatan memperkecil ruang suatu daerah yang luas, yaitu kartografi itu adalah seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta, mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Dan yang terakhir itu ada bahan perpustakaan sumber elektronik, yaitu bahan perpustakaan yang memanfaatkan teknologi dengan cara diakses seperti e-jurnal atau e-book melalui websitenya di internet. Next. Selanjutnya itu ada unsur-unsur kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama itu ada pernyataan kebijakan umum berkaitan dengan misi perpustakaan berdasarkan tujuan secara institusi secara keseluruhan untuk menetapkan prioritas umum tentang seleksi, bahan pustaka, masalah duplikasi, dan hal yang berhubungan antar perpustakaan. Yang kedua itu ada pernyataan akan tingkat koleksi berkaitan dengan bidang ilmu yang akan dikembangkan perpustakaan dan keadaan koleksi saat itu, serta format yang dikoleksi, serta menyatakan bidang ilmu yang kuat dan bidang ilmu yang lemah, sehingga perlu dikembangkan bagaimana keadaan koleksi yang ada di masa yang akan datang. Next. Yang selanjutnya ada pernyataan kebijakan pengembangan koleksi, juga berisi tentang perlakuan terhadap bahan pustaka yang diterima seperti yang pertama itu ada hadiah. Peraturan penting yang berkaitan dengan bahan pustaka yang diterima sebagai hadiah adalah jangan ditambahkan bahan pustaka yang diterima sebagai hadiah ke dalam koleksi, kecuali bahan pustaka itu diperlukan oleh pengguna dan perpustakaan yang memang seharusnya membeli bahan pustaka itu. Apabila bahan pustaka itu tidak sesuai dengan kebutuhan pemustaka, maka akan menimbulkan masalah penyaingan di kemudian hari. Yang kedua itu ada penyaingan, di mana kebijakan khusus diperlakukan untuk menjaga kesinambungan antara tempat koleksi yang selalu bertambah dengan koleksi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dalam kebijakan ini akan diputuskan masalah penyaingan berkaitan dengan siapa yang akan melakukan penyaingan, kriteria, ruang lingkup, frekuensi, dan tujuan dari program tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Azrina. Untuk Azrina, dipersilahkan. Ya, makasih. Yang selanjutnya, ada suaranya nggak? Nah, yang selanjutnya ada dari kebijakan pengembangan koleksi ini, ada evaluasi koleksi. Di evaluasi koleksi ini, merupakan kegiatan untuk mengevaluasi atau menilai koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Tujuan internal seperti mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan koleksi, perbandingan koleksi satu dengan yang lainnya, dan untuk menjamin kinerja para pemilih bahan pustaka. Jadi, di evaluasi koleksi ini sangat penting untuk mengetahui perubahan dan perkembangan dari kebutuhan informasi yang terjadi pada layanan pengembangan koleksi perpustakaan. Lalu selanjutnya masalah protes dan keluhan sensor. Jika ada keluhan dan pertanyaan mengenai kebijakan dalam pembatasan koleksi pada bidang-bidang tertentu, kebijakan pengembangan ini harus bisa menanggapi dengan baik dan menjawab dengan jelas berbagai pertanyaan dan keluhan oleh pemustaka. Yang selanjutnya contoh sasaran pengembangan koleksi. Di sini ada 4. Yang pertama, sudah menggunakan komputer yang modern untuk memenuhi kebutuhan pemustaka sesuai dengan kurikulum yang digunakan pada saat itu. Misalnya, website yang menyediakan berbagai materi, pembelajaran, baik yang berbasis kurikulum untuk pengajaran di sekolah maupun pengetahuan umum. Yang kedua, menyediakan peralatan yang mahal untuk mendukung penyampaian materi kuliah seperti alat pemutar video. Jadi, di nomor 2 ini bisa memanfaatkan bahan perpustakaan terekam seperti CD, DVD, VCD, dan film. Yang ketiga, menyediakan peralatan yang produktif seperti komputer agar mahasiswa bisa menyelesaikan tugas-tugas kuliah dengan baik dan makin banyak yang melek komputer. Jadi,
supaya mahasiswa itu bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Terus juga melek komputer itu istilahnya agar tidak gaptek terhadap teknologi, terus juga lalu menggunakan komputer itu sesuai dengan tujuannya. Yang keempat, menyediakan akses terhadap pangkalan data baik secara online maupun dalam CD atau ROM. Kemudian yang berikutnya proses pengembangan koleksi. Yang pertama, analisis komunitas. Proses pengembangan koleksi dimulai dari tahap pertama, yaitu analisis komunitas. Analisis komunitas menekankan pemahaman pada kebutuhan dan perilaku masyarakat terhadap informasi. Jadi di analisis komunitas ini, istilah komunitas itu diartikan sebagai individu atau sekelompok orang yang dilayani oleh perpustakaan. Komunitas tersebut tidak terbatas pada pengguna aktif saja, tetapi juga misalkan masyarakat-masyarakat yang potensial gitu. Lalu hasil analisis dari komunitas itu nanti menunjukkan informasi yang dibutuhkan oleh komunitas. Jadi nggak semua informasi itu dibutuhkan. Informasi itu harus dipenuhi karena satu dan lain hal. Oleh karena itu, pustakawan perlu membuat kebijakan untuk pemilihan pustaka agar koleksi yang dibeli oleh perpustakaan itu benar-benar tepat waktu dan tepat guna. Jadi ketika ada suatu kelompok atau komunitas yang berkunjung ke perpustakaan dapat maksudnya mengunjungi perpustakaan dan berkunjung ke pengembangan koleksi, itu mereka tuh dapat menyampaikan tujuannya. Biasanya pertanyaan yang diberikan oleh kelompok atau komunitas tersebut tuh seputar seperti ini nih, siapa saja yang tinggal di perpustakaan. Maksudnya mungkin yang mengelola perpustakaan itu siapa saja gitu. Terus apa yang menjadi minat pustakawan? Mengapa lebih banyak yang berminat membaca buku koleksi itu? Kemudian ada merumuskan kebijakan koleksi. Nah, di tahap kedua ini adalah merumuskan kebijakan koleksi. Di tahap kebijakan seleksi ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses ini karena menjadi pedoman dalam kegiatan lainnya. Kebijakan seleksi berisikan pernyataan prosedur tentang pelaksanaan seleksi. Misalkan alat bantu yang digunakan seperti apa, metode yang digunakan bagaimana gitu. Untuk menentukan buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang akan dijadikan koleksi. Lalu yang selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Siapa? Baik, terima kasih Nina. Selanjutnya proses yang ketiga adalah proses seleksi. Seleksi pustaka adalah proses mengidentifikasi bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di perpustakaan. Proses ini merupakan kegiatan yang penting yang perlu dilakukan karena akan menentukan mutu perpustakaan. Suatu perpustakaan tidak akan ada artinya apabila koleksi yang tidak tersedia sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Proses seleksi dilakukan berdasarkan pertimbangan tujuan kebutuhan pengguna dan misi yang berbeda-beda dari setiap jenis perpustakaan. Pada alat bantu seleksi yang lengkap seperti katalog penerbit, bibliografi. Oleh karena itu, dalam proses seleksi ini, pustakawan ini perlu menyusun kriteria-kriteria pustaka yang lebih spesifik untuk kepentingan perpustakaan sendiri. Lalu proses yang keempat adalah pengadaan. Setelah menyeleksi pustaka, tahap berikutnya adalah melakukan pengadaan pustaka. Pada tahap pengadaan, proses pengembangan koleksi yang selalu terkait dengan perkembangan teknologi informasi menuntut pengadaan koleksi elektronik. Perpustakaan digital atau paling tidak perpustakaan hibrida sudah mulai muncul di masa kini. Pada masa depan, diperkirakan bahwa koleksi buku elektronik ataupun e-book akan semakin dikembangkan. Pengadaan bahan pustaka dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu ada pembelian. Untuk membeli koleksi perpustakaan dapat dilakukan pembelian secara langsung atau memesannya kepada penerbit, toko buku maupun agen, baik pemesanan secara tetap ataupun sesuai dengan kebutuhan. Cara yang kedua dapat dilakukan dengan tukar-menukar. Biasanya dilakukan dengan perpustakaan ataupun lembaga lain. Untuk melakukan cara ini, perpustakaan harus mempunyai bahan pustaka yang dapat dipertukarkan, seperti terbitan perpustakaan ataupun diambil dari koleksi yang jumlah kopinya itu lebih. Cara yang ketiga adalah hadiah dari siswa yang telah tamat, dari penerbit ataupun dari lembaga lain.
Penambahan melalui cara ini dinilai lebih ekonomis, tetapi sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan bahkan kadang-kadang sudah kadaluarsa. Oleh karena itu, maka perpustakaan harus lebih selektif secara ketat agar tidak terjadi peledakan koleksi. Antara lain dengan cara memberikan daftar judul koleksi yang diperlukan kepada calon pemberi hadiah. Cara yang keempat adalah titipan. Perpustakaan kadang-kadang memperoleh titipan koleksi dari perorangan ataupun lembaga lainnya agar bisa dimanfaatkan oleh pemakai. Lalu yang kelima adalah terbitan sendiri. Perpustakaan hendaknya menghimpun koleksi seperti majalah, buku, brosur, laporan yang diterbitkan oleh perpustakaan maupun sekolah itu sendiri. Lanjut, Nina. Proses yang selanjutnya adalah penyiangan. Jadi tahap berikutnya adalah tahap penyiangan. Yang dimaksud dengan penyiangan adalah proses mengeluarkan koleksi dari jajaran koleksi perpustakaan dan menilainya kembali. Apakah masih sesuai dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Dengan adanya bahan pustaka yang disiangi, hal itu akan memberikan ruang terhadap bahan pustaka yang lebih mutakhir untuk ditempatkan di jajaran. Jadi tahapan penyiangan itu lebih ke arah pemeriksaan apakah masih ada buku yang kurang layak. Kalau misalkan ada buku yang kurang layak, itu dipisahkan gitu dari koleksi tersebut. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Evaluasi koleksi adalah kegiatan menilai koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan, baik dari segi ketersediaan maupun pemanfaatannya. Evaluasi koleksi perlu dilakukan secara periodik dan sistematik untuk memastikan bahwa koleksi itu mengikuti perubahan dan perkembangan kebutuhan informasi yang terjadi pada komunitas yang dilayani. Dalam melakukan evaluasi sendiri terdapat dua teknik yang biasanya dapat dilakukan oleh pustakawan. Yang pertama adalah berfokus pada koleksi dan yang kedua adalah berfokus kepada pengguna. Selanjutnya, Nina. Lalu yang selanjutnya ada fungsi kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan perencanaan yang mengatur prioritas dalam mengalokasikan berbagai sumber dana setelah lebih dahulu mengenal siapa saja yang akan dilayani perpustakaan, mengetahui bidang ilmu apa yang akan dikembangkan, serta penelitian-penelitian apa yang akan dilakukan. Untuk itu, perpustakaan harus dapat menentukan prioritas pengadaannya. Perpustakaan sendiri perlu berkomunikasi dengan masyarakat, baik itu pemimpin badan induk, para penyandang dana, staf badan induk sebagai pengguna, ataupun calon pengguna potensial seperti dosen, mahasiswa, guru, peneliti, masyarakat, dan tergantung pada jenis perpustakaannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma Aulia. Baik, terima kasih Aulia. Selanjutnya yaitu perpustakaan perlu memberi tahu perpustakaan lain tentang rencana pengembangan koleksinya, termasuk bidang ilmu yang akan dikembangkan. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya peningkatan kerjasama antar perpustakaan, saling menginformasikan koleksi berikut, rencana pengembangannya, karena selain bertujuan untuk menghindari pemilikan koleksi yang sama, juga memungkinkan pengguna perpustakaan mendapat informasi dari sumber bahan pustaka yang lebih luas. Dalam upaya pengembangan koleksi ini di perpustakaan, maka perpustakaan perlu menyesuaikan antara kebutuhan masyarakat yang dilayani dengan koleksi yang akan dihimpun, untuk menghindari pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Maka perpustakaan perlu menyusun kebijakan pengembangan koleksi. Next. Selanjutnya ada manfaat kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama, yaitu menjadi dokumen untuk sosialisasi kepada masyarakat sebagai standar untuk menginformasikan kepada setiap orang tentang sifat dan ruang lingkup koleksi. Yang kedua, menginformasikan kepada setiap orang prioritas pengoleksian. Yang ketiga, mendorong pemikiran tentang prioritas secara organisasi untuk koleksi. Yang keempat, menghasilkan komitmen pada tingkat tertentu sesuai dengan sasaran organisasi. Yang selanjutnya yaitu menentukan standar untuk materi yang bisa Rahma Aulia. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman, kayaknya lagi gangguan sinyal deh.
Yang selanjutnya, menginformasikan kepada setiap orang prioritas pengoleksian. Yang ketiga, ada mendorong pemikiran tentang prioritas secara organisasi untuk koleksi. Yang keempat, ada menghasilkan komitmen pada tingkat tertentu sesuai dengan sasaran organisasi. Yang kelima, ada menentukan standar untuk materi yang bisa masuk ke koleksi dan mana yang tidak masuk, menghadapi masalah sensor dengan menjelaskan bahan macam apa yang akan dibeli dan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut didukung oleh para administrator lembaga yang bersangkutan. Yang keenam, ada memberikan pedoman pada staf dalam menghadapi proses maupun keluhan dari para pengambil keputusan dan pengguna. Yang ketujuh, ada menjadi sebuah alat dalam menilai kinerja secara keseluruhan dari program pengembangan koleksi. Dan yang kedelapan, ada membantu dalam perencanaan anggaran dalam jangka panjang dengan menetapkan prioritas-prioritas dan garis besar sasaran pengembangan. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pemilihan koleksi. Pemilihan koleksi merupakan tugas yang sulit karena diperlukan pengetahuan yang luas tentang isi buku yang akan dipilih. Perpustakaan sebaiknya meminta masukan dari pakar di bidang subjek buku yang akan dipilih. Dengan demikian, buku yang dipilih dapat lebih objektif dan efektif. Berikut ini beberapa prinsip dasar pemilihan koleksi. Yang pertama itu ada memilih koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Yang kedua, memilih buku-buku berkualitas. Yang ketiga, tidak memandang suku, agama, ras, profesi, aliran, politik, perdagangan, dan tingkat pendidikan. Dan yang keempat, ada sesuai dengan dana yang ada. Untuk meningkatkan mutu koleksi, perpustakaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip pemilihan bahan pustaka. Hal ini dilakukan agar perpustakaan terhindar dari beberapa kekeliruan dalam menentukan koleksinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma Aulia. Baik, terima kasih, Novi. Selanjutnya ada metode pengadaan bahan pustaka. Yang pertama ada pembelian. Dapat dilakukan pada penerbit atau pada toko buku yang relatif murah. Penerbit Indonesia umumnya melayani permintaan perpustakaan namun tidak dengan penerbit asing. Pemesanan juga bisa pada penjajah atau vendor selaku perantara. Biasanya untuk buku-buku asing karena penerbit asing. Hanya melayani toko buku dan vendors. Untuk Indonesia yang menjadi vendors yaitu ada toko buku dan importir buku. Ya, selanjutnya ada pertukaran, hadiah, dan hibah. Buku dari suatu pustaka tertentu tidak dapat diberi toko buku, hanya dapat diperoleh melalui pertukaran ataupun hadiah. Tukar-menukar bahan pustaka dapat dilakukan apabila perpustakaan memiliki sejumlah bahan pustaka yang tidak diperlukan lagi atau jumlah pustaka yang terlalu banyak, atau hadiah yang diinginkan, dan tentunya ada keinginan untuk ditukar dengan bahan lain. Hadiah atas permintaan dapat diajukan kepada lembaga ilmiah di dalam dan luar negeri ataupun dari perorangan. Sedangkan hadiah tidak atas permintaan. Biasanya dari pribadi dan lembaga yang tidak ingin menyumbangkan koleksinya kepada perpustakaan. Sedangkan sumbangan wajib biasanya terjadi pada perpustakaan perguruan tinggi dengan menggunakan wajib sumbangan buku bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsinya. Next. Selanjutnya ada metode pengadaan bahan pustaka. Yang ketiga ada titipan. Sesuai dengan namanya, pengadaan bahan perpustakaan melalui titipan ini tidak dapat dimiliki oleh perpustakaan bersangkutan. Yang keempat ada terbitan sendiri. Untuk perpustakaan di bawah naungan instansi pemerintah, pengadaan bahan perpustakaan terbitan sendiri biasanya dibebankan pada anggaran perpustakaan yang bersangkutan. Nah, dapat disimpulkan dari presentasi hari ini yaitu pengembangan koleksi mencakup semua kegiatan untuk memperluas dan memperbanyak bahan perpustakaan di perpustakaan, terutama pada aspek seleksi dan evaluasi bahan perpustakaan. Pada prinsipnya, pengadaan bahan pustaka di setiap perpustakaan merupakan salah satu bagian dari pekerjaan perpustakaan yang mempunyai tugas mengadakan dan mengembangkan koleksi-koleksi yang menghimpun informasi dalam segala macam bentuk, seperti buku, majalah, brosur, tukar-menukar, maupun pembelian. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand.
Silahkan yang ingin bertanya boleh raise hand atau di kolom komentar. Ya, ada yang bertanya terkait pengembangan koleksi di sebuah perpustakaan. Misalnya mungkin ada permasalahan mungkin yang pernah Anda hadapi ketika di perpustakaan. Intinya ya namanya pengembangan koleksi berarti mengenai kebijakan pengadaan koleksi. Apakah di sebuah perpustakaan misalnya contohnya di sekolah, apakah koleksi-koleksinya itu ya itu aja gitu, ataukah mungkin variatif, ataukah mungkin kok tidak ada koleksi yang bernuansa bernuansa rekreasi misalnya novel dan sebagainya. Nah, itu jadi bahan sebetulnya bahan bagian dari pengembangan perpustakaan, koleksi perpustakaan. Jadi kalau pengembangan koleksi perpustakaan itu bukan hanya bagaimana membeli atau mengadakan koleksi perpustakaan, tetapi include di dalamnya permasalahan-permasalahan. Misalnya kenapa misalnya yang diadakan oleh perpustakaan koleksinya tidak sesuai dan sebagainya. Mungkin itu ya bahasa mudahnya untuk pengembangan koleksi perpustakaan. Ya, silakan pada teman-teman mungkin ada yang mau bertanya kepada kelompok berapa ini Susanti? Kelompok berapa ini? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Oke, berapa kelompok 2? Saya izin bertanya boleh, Bu? Ya, silakan. Iya, tadi kan dibahas mengenai tahap pengembangan koleksi itu ada evaluasi ya, teman-teman. Nah, di situ kan ada kata-kata kalau misalkan koleksinya itu tidak sesuai perkembangan zaman sekarang, dipilah-pilih gitu ya, disortir. Nah, terus memangnya ada ya koleksi yang tidak sesuai dengan zaman. Nah, yang saya tahu kayak buku-buku dulu juga bahkan masih dicari gitu sama orang-orang yang berkompeten di bidangnya gitu ya, kayak misalkan tentang psikolog, bahkan mereka mencari-cari koleksi-koleksi zaman dulunya gitu kan, karena kalau kayak psikolog gitu-gitu kan sifat orang-orang gitu ya, di situ kan jadi dibahas tentang ya macam-macam lah dari tahun lalu sampai dengan koleksi pembaruan sekarang. Nah, terus itu yang pertama, memangnya ada koleksi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau memang ada, itu ditaruh di mana? Apakah disimpan di suatu tempat atau di perpustakaan nasional gitu punya khusus untuk koleksi-koleksi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Terima kasih. Tasya, pertanyaannya boleh ditulis di kolom komentar ya, takutnya nanti lupa. Oke, terima kasih Nina. Yang lain kalau ada yang mau bertanya lagi boleh, silahkan ya. Nin, izin bertanya. Iya. Apakah menurut kelompok kalian, apakah dalam memilih bahan pustaka terdapat kriteria yang perlu diperhatikan? Kalau ada, kriterianya itu seperti apa? Terima kasih. Untuk pertanyaannya ditampung dulu ya teman-teman. Kalau ada yang bertanya lagi silahkan.
Nina, Retno mau bertanya dong. Boleh nggak? Iya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Fadila Pratiwi, izin bertanya kepada kelompok 2. Apakah pengembangan koleksi ini merupakan hal yang wajib ada di perpustakaan? Kalau memang wajib atau tidak, coba berikan alasannya. Terima kasih. Ngerti nggak? Untuk pertanyaannya bisa dicat ya, Retno. Saya izin menjawab pertanyaan dari Retno. Tadi pertanyaannya itu kan tentang apakah pengembangan koleksi ini merupakan hal yang wajib ada di perpustakaan, kalau memang wajib atau tidak, coba berikan alasannya. Karena kan di suatu perpustakaan itu dikatakan berhasil apabila perpustakaan tersebut dapat memberikan kepuasan bagi pemustakanya. Selain dari gedung, tempat yang nyaman, atau fasilitas yang memadai, koleksi juga merupakan bagian inti dari sebuah perpustakaan yang harus dipertahankan dari segi kualitas dan kelengkapannya. Pengembangan koleksi ini merupakan bagian inti dari sebuah perpustakaan, disediakan dan dapat disesuaikan dengan visi misi yang telah dirumuskannya. Terus pengembangan koleksi ini juga mencangkup semua kegiatan untuk memperluas dan memperbanyak bahan perpustakaan di perpustakaan itu sendiri, terutama pada aspek seleksi atau evaluasi dari bahan-bahan perpustakaan. Pada prinsipnya, pengadaan bahan pustaka di setiap perpustakaan merupakan salah satu bagian dari pekerjaan perpustakaan yang mempunyai tugas mengadakan dan mengembangkan koleksi yang menghimpun informasi seperti buku, majalah, brosur, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu, Retno. Terima kasih ya, Novi dan kelompok 2. Iya, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Vidya Rindani. Tadinya pertanyaannya itu, apakah terdapat kriteria yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bahan pustaka? Seperti yang tadi udah ada di dalam slide PPT, bahwa prinsip-prinsip pemilihan koleksi itu ada 4. Yang pertama itu, ada memilih koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Yang kedua, ada memilih buku-buku yang berkualitas. Yang ketiga, tidak memandang suku, ras, agama, profesi, aliran, politik, perdagangan, dan tingkat pendidikan.
Pilihan yang keempat ada sesuai dengan dana yang ada. Lebihnya seperti itu. Iya, terima kasih Nuril atas jawabannya. Baik, mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tasya. Apakah ada koleksi buku yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang? Menurut saya, menurut kelompok kami, yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan perkembangan zaman itu kan, ilmu itu kan akan terus berkembang ya seiring berjalannya waktu. Ilmu itu akan selalu diperbarui. Maka koleksi-koleksi buku juga pasti akan terus berkembang. Selain itu, kebutuhan apa sih kayak koleksi di perpustakaan itu disesuaikan juga dengan kebutuhan para penggunanya. Jadi yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan perkembangan zaman ini bukan maksudnya nggak sesuai, tapi kayak kurang tepat guna gitu loh. Karena ilmu itu akan terus berkembang dan kebutuhan pengguna akan koleksi itu akan bermacam-macam, akan terus berubah gitu sesuai dengan zamannya. Dan jika memang ada, itu akan taruh di mana? Dalam proses penyiangan yang pernah saya baca, kalau misalkan itu sudah tidak terpakai, itu akan ditaruh di gudang. Jadi perpustakaan itu pasti punya gudangnya sendiri, gudang perpustakaan. Jadi buku-buku yang sudah tidak masuk ke dalam koleksi rak buku perpustakaannya itu akan ditaruh di gudang perpustakaan. Seperti itu, Tasya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Izin menyimpulkan aja kalau tadi yang menurut Aulia Syafa'a itu, jadi kalau yang buku-buku baru itu kan pasti terus berkembang. Jadi buku baru itu mempunyai tempat tersendiri gitu pastinya di perpustakaan. Kalau untuk buku-buku yang lama tentu ada dan punya tempat tersendiri yaitu gudang. Jadi buku lama maupun buku baru itu mempunyai tempatnya. Jadi buku-buku itu selalu ada di perpustakaan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti kalau misalkan mau minjem buku tapi buku lama, berarti minjemnya ke bagian gudang gitu ya? Bisa langsung nanya ke bagian pengembangan informasi atau di perpustakaan biasanya kan di depan kan kayak ada informasinya. Saya bingung juga sih nama informasinya apa, pokoknya di bagian situ juga ada. Langsung ditanya aja ke bagian informasi di sana. Oke, baik. Terima kasih. Langsung ditanyakan ke petugas perpustakaan kalau misalkan saya ingin meminjam buku lama itu bagaimana? Mungkin ada proses tersendiri kali ya, Syah. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 2. Oh ya, izin nambahin lagi. Tapi biasanya kalau misalnya buku lama itu agak susah prosesnya karena yang pertama bukunya juga kebanyakan buku-buku kayak udah tahun lama dan langka. Karena kalau dipinjamin takutnya kita nggak tepat nih minjemin ke orangnya gitu. Kayak misalnya orangnya ini pas di dia robek atau gimana gitu sih biasanya. Baik, terima kasih Novi. Iya teman-teman, mohon maaf. Dari kelompok 2 tadi sudah ada berapa orang yang bertanya? Sudah 3. Oke, mohon maaf ya. Jadi kayaknya karena waktunya kurang ini, jadi 3 pertanyaan aja nggak apa-apa ya? Oke, baik Susanti. Ya, langsung lanjut ke kelompok 3 saja. Untuk ke kelompok 3 juga sama, jadi hanya buka satu sesi pertanyaan dengan 3 orang penanya. Silakan ditutup lagi ya kelompok 2. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Susanti, mohon maaf ini langsung aja ya, yang kelompok 3 ya? Ya, kelompok 3 udah siap. Sebentar ya. Ya, langsung share screen saja.
Apakah sudah terlihat? Sudah. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya teman-teman. Ya, yang pertama ada perpustakaan. Perpustakaan merupakan lembaga atau wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Lembaga terdiri dari dua aspek, yaitu aspek kelembagaan dan keorganisasian. Sedangkan informasi merupakan suatu yang diperoleh dari siklus pengolahan data dengan model pengolahan tertentu, sehingga penerima informasi akan memperoleh hasil pengolahan data untuk menghasilkan keputusan dan melakukan tindakan baru. Tindakan ini kemudian menghasilkan data baru yang digunakan sebagai masukan bagi pembentukan informasi baru. Selanjutnya ada ciri-ciri informasi. Ciri-ciri informasi itu yang pertama ada benar atau salah. Lalu yang kedua ada baru. Yang ketiga ada informasi tambahan. Yang keempat ada informasi korektif. Yang kelima ada informasi sebagai penegas. Lalu ada jenis-jenis informasi. Jenis-jenis informasi itu ada 4. Yang pertama berdasarkan persyaratan yang diperlukan. Lalu yang kedua berdasarkan dimensi waktu. Yang ketiga berdasarkan sasaran pengguna. Yang keempat berdasarkan tujuan pengguna. Selanjutnya akan ditanyakan oleh Special Mayra Azhara. Baik, yang pertama ada berdasarkan persyaratan yang diperlukan, ada 3. Yang pertama ada informasi yang terpercaya, yaitu tingkat kepercayaan informasi memberi dampak pada hasil keputusan yang diambil. Apabila informasi yang diterima oleh pengelola merupakan informasi yang benar, maka keputusan yang diambil dapat tepat dan optimal. Tingkat kepercayaan informasi dapat didasarkan kepada sifat dari individu yang menjadi narasumber itu sendiri. Yang kedua itu ada informasi yang tepat waktu. Informasi yang tepat waktu merupakan informasi yang telah tersedia ketika dibutuhkan. Tingkat ketepatan waktu bagi pengelola informasi dapat berbeda-beda. Perbedaan terletak dari tingkat kebutuhan pengelolaan informasi terhadap keberadaan informasi dalam tenggat waktu tertentu. Next. Lalu yang ketiga ada informasi yang bernilai. Informasi yang bernilai ialah informasi yang berharga dan memberi manfaat dalam suatu pengambilan keputusan. Suatu keputusan yang berharga yaitu keputusan yang diperoleh dari pilihan-pilihan yang memiliki resiko paling kecil. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Feby. Ya, makasih Tasya. Yang selanjutnya ini ada berdasarkan dimensi waktu. Yang pertama itu ada informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang membahas mengenai peristiwa yang telah berlalu. Penggunaan informasi masa lalu sangat jarang, tetapi tetap diperlukan sewaktu-waktu. Penyimpanan informasi masa lalu bersifat rapi dan teratur. Selanjutnya ini ada informasi masa kini. Informasi masa kini merupakan informasi yang memiliki data bersifat aktual. Isi informasi ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Selanjutnya, Weni. Nah, selanjutnya ini berdasarkan sasaran pengguna. Yang pertama itu ada informasi individual, yaitu informasi yang digunakan oleh pembuat keputusan dan kebijakan. Selanjutnya ini ada informasi komunitas, yang di mana informasi ini ditunjukkan kepada publik, organisasi, atau suatu kelompok tertentu di masyarakat. Sasaran pengguna informasi komunitas ini disesuaikan dengan tujuan dari penyampaian informasinya. Selanjutnya, dibacakan oleh Kak. Iya, terima kasih Feby. Sebelumnya suara saya jelas ya.
Oke, yang keempat teman-teman ada berdasarkan tujuan penggunanya. Jadi gimana para informan ini mau tujuannya itu apa gitu. Di sini ada 3, yaitu informasi sebagai pengumpulan data, informasi pengarahan perhatian, dan informasi pemecahan masalah. Yang pertama informasi pengumpulan data, di mana informasi itu untuk menjawab pertanyaan melalui pengumpulan data yang ada di lembaga tersebut. Lalu yang kedua informasi pengarahan perhatian, informasi yang menyelesaikan perilaku yang menyimpang. Yang ketiga, informasi pemecahan masalah, di mana informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Boleh next? Ya, selanjutnya ada macam-macam informasi yang dapat diakses. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, media massa. Nah, media massa itu sebagai wadah pers dan alat komunikasi massa yang dinilai punya peran penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Selain media sosial, televisi dan berita dalam jaringan atau daring menjadi opsi selanjutnya yang mendapat informasi yang dapat diakses. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak cuma di perpustakaan aja, di media massa seperti internet, televisi, radio, koran ataupun majalah, kita bisa mengakses berbagai macam informasi publik. Selanjutnya dibacakan oleh Afif. Baik, terima kasih Ananda Kurnia Cipta. Baik, selanjutnya itu adalah museum. Nah, museum ini didirikan sebagai lembaga yang menyimpan, memelihara, serta memamerkan hasil tulisan, buah pikiran, dan cita-cita manusia sepanjang zaman. Nah, melalui benda-benda yang dipamerkan, pengunjung dapat belajar tentang berbagai hal yang berkenan dengan nilai, perhatian, serta peri kehidupan manusia. Nah, museum itu kalau di perpustakaan itu kan yang bertanggung jawab itu adalah pustakawan. Nah, sedangkan museum ini yang bertanggung jawab adalah kurator. Jadi, museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat yang menyajikan beragam informasi, tetapi juga mendorong minat belajar dalam mencari kebenaran-kebenaran teori di bangku pendidikan. Nah, yang ketiga ini ada sekolah. Sistem informasi sekolah itu adalah sebuah sarana atau alat yang dapat digunakan oleh sekolah untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas sekolah. Nah, dengan memanfaatkan sistem informasi, sekolah atau siswa dapat saling berinteraksi dengan mudah. Sekolah juga bisa menyampaikan informasi-informasi penting yang harus diketahui oleh siswa dan orang tua siswa dengan lebih efisien. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfia. Baik, terima kasih Afifah. Selanjutnya itu ada kearsipan. Kearsipan menurut Widarso tahun 2010 adalah kegiatan yang berhubungan dengan arsip, baik dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah maupun dalam rangka kehidupan kebangsaan. Oleh karena itu, lembaga kearsipan adalah lembaga institusi atau unit kerja organisasi yang memiliki tugas fungsi yang terikat dengan pengelolaan arsip. Adapun di sini tujuan Adapun tujuan kearsipan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 itu, yang pertama itu menjamin ketersediaan arsip dari setiap kegiatan yang dilakukan, menjamin ketersediaannya arsip otentik, yang kedua itu menjamin terciptanya pengelolaan arsip yang handal, yang ketiga menjamin keamanan rahasia negara dan pendekatan rakyat, yang keempat menciptakan kesatuan sistem pengelolaan arsip yang komprehensif, yang kelima, menjamin keselamatan aset nasional. Dan yang terakhir itu meningkatkan layanan publik. Selanjutnya, Weni. Dan di sini terdapat 2 karakteristik kearsipan. Yang pertama itu arsip tercipta dari hasil kegiatan organisasi, sehingga mengandung berbagai informasi yang berkaitan dengan organisasi tersebut, seperti untuk membuat perencanaan, membuat kebijakan, mengambil keputusan, pengawasan, atau sebagai alat bukti. Yang kedua itu, arsip mengandung informasi dari segala aspek kehidupan, seperti arsip individual, catatan peristiwa, sehingga sejarah suatu bangsa. Ini menurut Widarso tahun 2010. Nah, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator, Sarah Wenitrianisa. Iya, mungkin langsung kami buka sesi tanya jawab aja ya.
Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Novi. Saya izin bertanya. Tadi kan di PPT-nya ada informasi tepat waktu. Itu kira-kira contohnya kayak gimana ya? Terima kasih. Novi mungkin bisa diketik di chat ya Novi, biar kita bisa buka lagi pertanyaannya. Makasih Novi. Azrina izin bertanya. Iya, Azrina. Apakah di bagian arsip itu boleh dimasukin, maksudnya di bagian arsip itu boleh nggak pemustaka atau pengguna aktif perpustakaan itu masuk ke dalam arsip, mengunjungi kearsipan gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Nina. Pertanyaannya boleh diketik di chat juga ya Nina. Ada lagi yang mau bertanya? Satu orang lagi mungkin? Ini Zakia izin bertanya boleh? Boleh Zakia. Menurut kelompok 3, apakah terdapat manfaat jika perpustakaan tergabung dalam sebuah jaringan informasi? Jelas nggak, Wen? Jelas Zakia, tapi boleh diketik juga ya Zakia. Terima kasih. Mungkin 3 pertanyaannya kelompok kami tampung terlebih dahulu. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan Novi. Novi ada? Ya, Kak Aceh. Ya. Sebelum suara Nanda jelas, Novi? Jelas. Ya, tadi Novi bertanya ya, apa contoh dari
informasi yang tepat waktu. Nah, di sini tuh yang kami paparkan, informasi tepat waktu itu merupakan informasi yang telah tersedia ketika dibutuhkan. Berarti informasi itu ada ketika sang informan ini mau tahu gitu apa yang dicari gitu kan. Nah, tingkat ketepatan waktu bagi pengelola informan itu berbeda-beda, mau kapan, mau di mana, seperti itu. Nah, perbedaan terletak pada tingkat kebutuhan si pengelola informasi terhadap keberadaan informasi dalam tenggat waktu tertentu. Jadi informasi tepat waktu itu informasi yang telah ada, tapi gimana saat yang mau mencari ini dibutuhkan gitu. Semisal yang fast deh, yang cepat, misalkan detik.com gitu. Di sini emang bener ya, tadi sore tadi pagi itu ada gempa gitu kan. Nah, Novi bisa cari itu di mana? Di detik.com atau di Twitter atau di media-media sekarang di internet yang aksesnya cepat. Nah, Novi bisa tuh mencari kayak gitu karena berita itu udah ada ketika Novi butuhkan gitu. Jadi tergantung gimana cara kita nih, kita pengen tahu kapan sih Majapahit itu kalah gitu. Nah, itu udah ada di Google gitu. Nah, seperti itu Novi, bisa dipahami? Terima kasih Kak Ce. Sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan kalau mau. Ya, izin menambahkan ya, Novi. Jadi tepat waktu itu benar yang dikatakan Kak Ce, dan intisari tepat waktu itu adalah informasi ini tidak boleh sampai terlambat sama si penerimanya. Misalnya kalau kita chattingan lewat WA, informasi-informasi informasi apapun melalui WA, DM, email, itu kan dia langsung diberikan pada saat itu juga. Kalau misalkan ada informasi dari guru, misalkan kalau hari ini tidak masuk, berarti kan harus disampaikan itu juga, dan itu masuk kepada informasi tepat waktu. Contoh lainnya itu seperti kayak penentuan hilal. Kan nggak mungkin dong ya menentukannya sekarang, tapi diterbitkan pas ketika melihat hilalnya itu seminggu kemudian. Berarti kan nggak sesuai dan nggak tepat waktu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Tasya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Azrina. Sini izin bertanya, apakah di bagian aspirasi boleh dimasukkan pemustaka atau pengguna aktif perpustakaannya? Sebenarnya mustaka itu adalah orang yang mengelola sebuah perpustakaan beserta isinya. Sedangkan arsiparis itu adalah orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola kegiatan kearsipan yang di lembaga kearsipannya sendiri. Sehingga dalam hal ini kearsipan hanya bisa diakses oleh arsiparis, tidak oleh pemustaka, karena pemakaiannya hanya dilakukan oleh anggota lembaga yang hanya berkepentingan saja. Terima kasih atas jawabannya, Alfia. Ya, sama-sama Azrina. Baik, kelompok 3, apakah sudah semua pertanyaan dijawab atau masih ada yang belum terjawab? Ada satu lagi pertanyaan dari baik. Zaki. Baik. Bentar ya. Ya, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki Nisa yang bertanya mengenai apakah terdapat manfaat jika perpustakaan tergabung dalam sebuah jaringan informasi. Berarti kan itu termasuk dalam perpustakaan digital ya. Banyak sekali manfaat yang didapatkan. Salah satunya adalah kita mudah untuk mengakses buku-buku informasi itu secara bersamaan. Terus pengguna juga dapat mencari
seluruh koleksi dengan cara mudah, tinggal diketik kata kuncinya apa, nanti akan keluar seperti itu. Mungkin ada tambahan dari kelompok saya. Ya. Ya, sedikit menambahkan ya. Betul yang dikatakan sama Weni, kalau misalkan kita ke perpusnas langsung itu kan ada jarak yang ditempuh, ongkosnya dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalkan perpustakaan itu udah terhubung sama jaringan seperti e-perpus, terus juga ada e-book yang kapan dan dimanapun kita bisa langsung akses gitu teman-teman. Salah satu manfaatnya itu yang pertama. Yang kedua, pastinya kalau misalkan kita mau ada sesuatu ya kayak mencari sesuatu ataupun bahkan kayak mau ada akreditasi itu kan membutuhkan informasi-informasi. Kalau misalkan kita harus jalan menuju perpustakaan atau pusat informasi itu dipengaruhi sama waktu gitu kan. Nah, itu lebih mudah diakses sih. Bagaimana, Zakia dan teman-teman? Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas jawabannya. Ya, mungkin semua pertanyaan dari teman-teman sudah dijawab. Bagaimana sih nanti langsung ditutup aja atau bagaimana? Iya, boleh ditutup aja, sudah 3 pertanyaan. Ya, sudah. Ya, silakan. Mungkin itu aja dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Ya, terima kasih kelompok 3. Luar biasa presentasinya. Dan terima kasih juga kepada yang bertanya ya. Sekedar menambahkan bahwa ada yang menarik di sini terkait mana sih tadi itu informasi tepat waktu. Informasi tepat waktu ya memang tergantung dari pengelolanya. Ya kan? Yang selama ini mungkin manual ya harus harus diupayakan supaya informasi itu bisa langsung kepada pengguna. Nah, ini tentu saja membutuhkan sistem sistem informasi ya. Jadi harus menggunakan software. Misalnya kalau untuk perpustakaan berarti untuk supaya pengguna itu mengetahui apa aja sih yang ada di perpustakaan, maka harus melalui OPAK. Nah, dengan OPAK ini jadi dengan secara langsung, oh ternyata di perpustakaan itu ada buku ABCD. Nah, itu juga informasi. Dan selain itu nyambung juga dengan apakah perpustakaan itu harus gabung ke jaringan informasi. Iya, betul. Dengan dengan bergabungnya perpustakaan ke dalam jaringan informasi, maka itu juga akan menjadikan informasi tepat waktu. Jadi diaksesnya dengan mudah, intinya bahasanya seperti itu. Nah, jaringan informasi ini berarti kalau di perpustakaan menggunakan apa deh? Di situ ada e-book, di situ ada jurnal, di situ ada skripsi. Akses di mana? Repositori bukan sih? Kalau repositori berarti hanya skripsi doang. Skripsi, tesis, disertasi, nah itu repositori. Kalau misalnya untuk mengakses ya skripsi, tesis, disertasi, buku, e-book, e-jurnal, lagi ya mungkin semacam itu. Kira-kira di mana? Dengan beragamnya koleksi yang ada. Di perpus, Bu. Jadi perpustakaan harus gabung apa supaya koleksinya tidak hanya bisa diakses yang ada di mereka. Misalnya hanya mengakses koleksi UHAMKA aja berarti kan melalui OPAK.
hanya mengakses koleksi yang ada di perpustakaan UI, berarti kan melalui OPAK UI. Nah, ini seluruhnya bisa mengakses perpustakaan UI, UHAMKA, UIN, IPB, ITB, pakai apa? Itu jaringan informasi itu. Pakai apa? Satu gerbang Anda bisa melihat secara keseluruhan perpustakaan. Satu apa satu? Bahasa Inggrisnya. One. Nelusur apa? Search. Nah, OneDirect. OneDirect lain lagi. OneDirect itu database. One search. Coba ada onesearch.id kalau nggak salah. Onesearch.id kalau nggak salah ya. Udah pernah apa mengakses belum? Oh, Ibu nggak bisa nih di sini nih. Kelihatan nggak? OneSearch-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Nah, ini kan dari berbagai, bukan hanya perpustakaan aja kalau nggak salah. Nggak salah ya, tapi perpustakaan doang. Nah, ini kan berbagai koleksi. Nih, lihat di sini formatnya. Ada buku, tesis, review juga ada, jurnal. Nah, filenya file apa nih? Harus dibuka juga kan. Kemudian ada map. Nah, ini. Ada UHAMKA pasti ada di sini. Coba kita lihat UHAMKA. UHAMKA Library. Oh, yang ada Ahmad Dahlan ya. Oh, ini ada nih Universitas UHAMKA. Ada 376. Berarti kan tergabung ya. Nah, inilah salah satu jaringan. Ya, salah satu jaringan informasi. Apa artinya namanya jaringan kan berarti kan jejaring ya. Jejaring antar perpustakaan di seluruh Indonesia. Karena kan oneshot.id berarti satu penelusuran informasi yang ada di Indonesia. Bentuknya baru perpustakaan. Bisa nggak Bu misalnya jangan perpustakaan aja deh. Misalnya media koran, terus kemudian museum, kemudian arsip nasional. Ya bisa aja tapi belum tergabung ya. Kalau untuk Andres sendiri dia beda lagi dia. Namanya itu jaringan simpul arsip. Ada lagi kalau nggak salah ya. Bisa diakses kan jaringan simpul arsip. Ya, nah, JKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Sudah pernah buka ini belum? Nah, ini yang berkaitan dengan arsip. Ya, apakah arsip mungkin tentang Bung Karno atau tentang ke-Muhammadiyyahan, ini ada di sini semua. Nah, ini jejaring ya, ini jejaring arsip. Nah, kalau untuk arsip berarti Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, berarti terkait informasi terkait jejaring arsip ada di sini. Kalau untuk perpustakaan ada di OneSearch. OneSearch. Yang tadi itu. Lemot. Nah, ini. Ya. Nah, untuk konsep sekarang sebenarnya sudah ada namanya, Ibu lupa itu singkatannya apa. Jadi perpustakaan, museum, arsip itu jadi gabung satu. Tapi Ibu singkatannya apa lupa. Nah, ini masih digodok sampai sekarang. Kalau misalnya ini sudah bersatu, maka nanti ada satu portal lagi, di mana portal tersebut include ada tentang perpustakaan, ada tentang museum, ada tentang kearsipan. Berarti kan kalau museum kan berkaitan tentang
artefak gitu ya, patung, benda, terus kemudian wayang mungkin ya, namanya museum gitu. Tapi Ibu lupa namanya apa tuh, penggabungan antara museum, perpustakaan, dan arsipan. Mungkin itu ya untuk hari ini. Luar biasa. Sebelumnya mungkin sebelum ditutup Ibu absen dulu kali ya. Ibu ada yang izin sakit? Iya, itu siapa namanya, Dek? Alian dan Sofi. Yang selebihnya masuk ya? Iya. Ya udah kalau gitu Ibu nggak usah yang konfirmasi ke saya hanya 2 orang itu saja, Bu. Iya. Ya kalau nggak salah 2, kalau gitu nggak usah di absen aja ya lagi pula. Iya. Di Zoom juga sudah 38 orang, Bu. Jadi sisanya berarti Alian dan Sofi saja. Iya. Ya, terima kasih dan untuk selanjutnya Ibu minta tolong pada Sausanti ya untuk membuat link ya. Untuk membuat link terkait perkuliahan. Karena kalau kita pakai Meet itu Ibu nggak bisa ngerekam. Dan juga Ibu kebetulan nggak punya yang Zoom yang berbayar juga. Ya, baik Ibu, ini mohon maaf Ibu terpotong. Ini kan Zoom-nya Zoom teman saya ya Ibu. Jadi mungkin minggu depan saya akan pesan, maksudnya berlangganan Zoom Unlimited, jadi bisa diganti ya Bu linknya untuk minggu depan. Oh bisa. Terus dananya dari mana itu? Enggak, pakai pribadi saya, jadi punya pribadi saya gitu. Oh gitu. Ya Allah, makasih banyak. Tapi itu bayarnya berapa tuh? Mahal nggak? Ada beberapa teman juga yang mau ikut patungan, ada Hervan, Nurul, dan Lilis. Jadi kita patungannya cukup 17.000 aja Ibu. Soalnya harga Zoom-nya 80.000 per bulan. Oh gitu. Oke deh, selain nanti link ini juga dikirim ke Prodi, nanti kirim juga ke GCL ya, biar dibuka-buka lagi gitu ya. Kan ini kan direkam di tempat Ibu nih kan. Iya baik. Mulai minggu depan tapi ya Ibu, nanti akan saya konfirmasikan link Zoom-nya. Oke, baik. Berarti Ibu nggak bikin lagi ya? Sausanti aja ya, bikin Ibu. ya? Iya, betul Ibu. Makasih untuk hari ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup ya? Makasih, sebelum ditutup, mari kita sama-sama baca hamdalah. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Maria itu nggak pakai jilbab. Maria? Saya non Bu. Oh iya oke. Ya. Kasih. Bu. Ya, makasih ya. Ibu live ya.